wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sejunjung beserta Bapak Ibu Majelis Guru, terutama di sini istimewa untuk calon guru penggerak kita yang sangat luar biasa, kecil-kecil si cabai rawit dalam pendidikan guru penggerak pun ikut dalam PPG juga. Alhamdulillah Ibu Fauzia Okira. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sebuah forum diskusi yang sangat berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sebuah forum diskusi untuk membicarakan tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Sejunjung. Jadi dalam rangkaian acara nantinya itu saya sendiri itu akan bertindak sebagai moderator atau pembawa acara, dan diskusi sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Ibu CGP kita, Ibu Fauzia Okira tadi. Jadi susunannya mulai dari yang pertama itu merumuskan kalimat penumpang untuk melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi apa saja perilaku yang sudah mencerminkan visi di sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga itu mendiskusikan apa saja inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah ini. Jadi itu rangkaian utama dari kegiatan pendampingan 2 untuk calon guru penggerak angkatan kami. Jadi pada saat pendidikan selama mungkin Ibu Elzi ini melaksanakan Tikon dengan fasilitatornya, itu sudah banyak mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana membuat visi diri. Jadi kita berharap di sini Ibu Elzi juga mampu nantinya mengembangkan visi di sekolah kita ini. Jadi kami sangat yakin sekali Bapak Ibu, visi di SMK ini mungkin sudah sangat bagus sekali. Tapi di sini kita mengharapkan juga kontribusi dari Ibu CGP juga ikut berkontribusi bagaimana mengembangkan visi sekolah kita. Jadi mungkin untuk yang pertama kami memohonkan juga sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah sebelum Ibu Elzi memulai diskusi pada Bapak di sini. Belajar paket untuk CGP kita Sari Tanjung. Terusnya yang selamat Bapak Ibu perwakilan unsur pimpinan, perwakilan dari guru, perwakilan dari program kalian, perwakilan dari lembaga organisasi yang sengaja dihadirkan lengkap ya. Terima kasih. Fasilitasi dan sekaligus membimbing rekan kami di sekolah. Ini akan persiapkan karena ke depannya CGP itu juga akan jadi calon kepala sekolah Dan pengawas. Nah, pengawas. Mudah-mudahan ini Pak Rahmat Elzi itu ini mohon bantuan dukungan kita semuanya. Begitu saja. Ya, Elzi silakan. Hari ini waktunya ruang ini Elzi silakan. Jangan tak perlu ya, tak perlu grogi.
kita kan bukan ketemu kemarin ya. Gitu. Kita udah lama bersama ya, katanya harus grogi. Mungkin itu saja. Iya, betul. Kami nggak belajar tentang ini, kita belajar rezi. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita untuk melaksanakan diskusi prakarsa Quran di SMK Negeri 1 Sijunjung. Yang kita berharap nantinya jalannya diskusi benar-benar akan membantu juga dalam proses memperbaiki atau mengembangkan visi sekolah kita yang ada. Kita mohonkan kepada Ibu Fauzia Sari untuk memimpin diskusi. Terima kasih Ibu Pengajar Praktik yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah total sekali memfasilitasi saya untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Dukungan yang Bapak berikan itu bukan hanya dari satu sisi, tapi dari semua sisi rasanya. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini, yang harusnya mungkin saat ini sudah istirahat di rumah, tapi menyempatkan untuk hadir di sini pada siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini kita akan secara garis besar kita akan diskusi itu mengenai visi dan prakarsa perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Sijunjung ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya memaparkan sedikit ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak. Saya izin berdiri ya Pak. Nah, untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan visi sekolah. Dalam artian di sini kita bukan merubah ya Bapak Ibu, bukan merubah, karena untuk merubah visi itu sangat berat pekerjaannya. Karena di sini kita mendiskusikan dan mengkomunikasikan visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita ini sudah muaranya kepada siswa? Tuh. Yang kedua itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, yang ketiga itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, yang dapat kita lakukan di sekolah, terutama kita sebagai pendidik. Nah, kita lihat di sini visi kita ini yang kita ketahui dan kita pahami selama ini. Ini visi SMK Negeri 1 Sijunjung, yaitu terwujudnya insan yang unggul, terampil, inovatif dalam iptek, berjiwa entrepreneur, berlandaskan intak yang berwawasan lingkungan. Mungkin kita sudah sama-sama tahu semuanya. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang saya dapatkan pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, yang pertama itu imajiku tentang siswaku di 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, yang saya buat di sini, yang saya tulis, siswaku akan menjadi tenaga kerja yang kompeten dan profesional di bidangnya, yang mampu bersaing dengan negara lain. Yang kedua, siswaku adalah seorang pemimpin yang berkarakter, memiliki profil pelajar Pancasila dalam dirinya, serta dihormati oleh orang lain. Yang ketiga yaitu siswaku adalah seseorang yang memiliki adab dan sopan santun, serta mampu menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Nah, itu imaji saya pribadi tentang siswa yang saya ajar khususnya pada kompetensi keahlian tata boga. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya memimpikan siswa yang bagaimana? Nah, saya memimpikan siswa yang ceria, penuh semangat untuk belajar hal-hal baru, serta berkarakter baik dan mampu menghargai dan menyayangi guru serta sesama teman. Itu siswa yang saya impikan selama ini. Selanjutnya, saya percaya bahwa siswa tersebut memiliki minat, bakat, serta kompetensi yang berbeda-beda masing-masing siswa tersebut. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa dalam proses membentuk karakter siswa dan mengarahkan siswa sesuai minat dan bakatnya, perlu niat yang kuat dan usaha yang lebih keras agar tujuan kita dapat dicapai. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa untuk mencapai tujuan, maka sekolah harus memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, itu yang pertanyaan pemantik yang saya isi kemarin pada modul 1.3. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat saya simpulkan visi yang saya angkat sebagai guru penggerak, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter,
kompeten di bidangnya masing-masing, serta tetap mengutamakan nilai-nilai agama dan Pancasila. Nah, itu visi dari diri saya pribadi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari visi yang sudah saya susun, nah ada suatu prakasa perubahan yang saya kerucutkan lagi. Nah, prakasa perubahan yang saya buat yaitu berupaya mewujudkan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sijunjung yang berakhlak mulia, berkarakter, dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kenapa saya letakkan berakhlak mulia dan berkarakter pada posisi yang pertama dan kompeten di bidang posisi yang terakhir? Karena jika siswa kita tersebut akhlaknya sudah mulia, untuk kompetensinya itu akan mengikut. Karakter dan akhlak itu adalah yang pertama, nilai yang pertama yang bisa saya nilai. Selanjutnya, dalam program guru penggerak saya mendapatkan ilmu mengenai cara penyusunan prakasa perubahan. Nah, di sini kita sebut tahapan Bagja, namanya Bapak Ibu. Bagja tersebut adalah singkatan dari yang pertama, B-nya buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua, A-nya yaitu ambil pelajaran atau discover. Yang G-nya yaitu gali mimpi atau dream. Yang J, jabarkan rencana atau desain. Terus yang terakhir A-nya adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, dengan adanya tahapan Bagja ini, kita lebih tertuntun untuk menyusun sebuah prakasa perubahan. Nah, mungkin di sini saya lampirkan beberapa tugas saya mengenai prakasa perubahan. Sederhana mungkin Bapak Ibu yang saya buat. Nah, untuk buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya buat di sini adalah bagaimana mewujudkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sijunjung yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait pentingnya meningkatkan imtak dan akhlak siswa. Mungkin untuk usaha-usaha meningkatkan akhlak dan imtak itu sudah sangat banyak kita lakukan ya Pak Yogi, mulai dari sholat berjamaah, mulai dari kegiatan kultum sampai kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, kemudian yang untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya berikan di sini yaitu siapa saja pihak yang bisa berperan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, kolaborasi antara kepala sekolah, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, serta dukungan dari orang tua dalam membentuk akhlak serta karakter siswa. Jadi kita semua berkolaborasi, bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya wakil kesiswaan saja, bukan hanya orang tua saja, tapi seluruh guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini itu berperan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, kita buat rencananya, kita bertanya kepada diri kita, bagaimana perasaan kita ketika siswa kita sudah menunjukkan akhlak mulia dan karakter yang baik serta bersemangat dalam belajar. Nah, jawabannya tentu kita sangat senang dan bangga dengan terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, serta bagaimana cara kita mempertahankan kebiasaan baik dalam mempertahankan akhlak mulia siswa tersebut. Nah, yang kita lakukan yaitu tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan selalu mendorong siswa agar tetap konsisten terhadap kebiasaan baik yang dilakukan agar membudaya dalam kehidupannya. Jadi kita harapkan tidak hanya anak-anak kita tersebut melaksanakan hal yang baik itu di sekolah saja, tapi juga di masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu menjabarkan rencana. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter baik? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk saya pribadi, mungkin saya melakukan perubahan kecil mungkin di kelas Bapak Ibu. Saya mulai menerapkannya yaitu melakukan sharing session namanya Bapak Ibu pada 15 menit terakhir setelah saya mengajar. Nah, pada sharing session ini saya memberikan nasihat dan mencari solusi bersama atas apa yang terjadi
atas kondisi yang terjadi pada siswa yang berimbas pada sikap, perilaku, dan motivasi pada siswa tersebut. Nah, jadi untuk sedikit cerita tentang sharing initiation ini, saya mulai melakukannya pada kelas 12 Tata Boga. Pada 15 menit terakhir itu saya mengambil waktu sedikit untuk bercerita dengan siswa-siswa. Kira-kira setelah saya perhatikan, mungkin selama belajar ada beberapa siswa yang tidak fokus atau tidak memperhatikan. Saya fokus ke siswa yang tersebut, bertanya kepada mereka kira-kira apa permasalahan yang sedang dihadapinya. Karena saya mempelajari juga di program guru penggerak ini, ketika kebutuhan dasar manusia itu ada 5, kebutuhan dasar manusia itu satu saja yang tidak terpenuhi, maka imbasnya akan ada pada pembelajaran yang dia lakukan. Jadi saya berusaha untuk mengayomi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira apa permasalahan yang dihadapinya, sehingga satu orang yang saya tanya, yang lain muncul, yang lain juga curhat seperti itu. Itu hal kecil yang sudah saya lakukan. Selanjutnya itu yang bisa kita lakukan yaitu memberikan contoh teladan dalam beribadah dan berakhlak mulia. Nah, mungkin seperti yang sering katakan oleh Bapak juga, kita sebagai seorang guru tunjukkanlah sikap yang mulia kepada anak-anak. Misalnya seperti sholat berjamaah, ketika gurunya saja tidak ikut sholat berjamaah, bagaimana anaknya mau ikut sholat berjamaah ke musola, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya bagaimana melihat ketercapaian terwujudnya siswa berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan di sini yaitu membuat media afirmasi yang berisi himbauan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta berakhlak mulia kepada siswa. Selanjutnya, melakukan evaluasi setiap minggu untuk melihat ketercapaian dari visi. Mungkin kita lihat, bisa kita lihat dari absennya Pak Yogi, absen sholat berjamaah atau absen kultum, berapa orang yang tidak datang, atau bisa menjadi bahan evaluasi buat kita. Nah, selanjutnya itu atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri, bahkan kesiswaan tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua dalam membentuk karakter siswa. Selanjutnya, apa peran masing-masing dari pihak yang dimiliki? Nah, peran masing-masing yaitu melakukan evaluasi dan refleksi setelah kegiatan ini dilaksanakan. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan, kira-kira apa kekurangan dari kegiatan yang kita lakukan, apa kelebihannya, apa hal baik yang harus kita lanjutkan, apa hal yang tidak harus kita lanjutkan, seperti itu. Apa rencana tindak lanjut yang dilakukan bila kegiatan ini telah berhasil? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu mengembangkan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, mungkin Bapak Ibu itu sekilas mengenai tahapan Babja dalam membuat prakarsa perubahan. Itu mungkin contoh kecil yang sudah saya buat. Selain itu untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak, tapi saya juga diharapkan untuk merealisasikannya dalam pembelajaran yang sesungguhnya, bukan hanya untuk memenuhi tugas di LMS saja supaya centang hijau ya Bu. Iya. Oke, ini kegiatan inti kita pada hari ini. Ada beberapa kalimat umpan, pertanyaan pemantik yang ini sangat diharapkan sekali, kontribusi pendapat yang wow gitu dari Bapak Ibu semua untuk mengisi kalimat-kalimat ini. Mungkin sistem kita diskusi saja. Bapak Ibu yang yang punya ide untuk mengisi kalimat umpan kita ini. Nah, kalimat ini kita sempurnakan, itu tujuannya untuk menyempurnakan visi sekolah kita yang yang muaranya nanti akan kepada siswa kita semua. Kira-kira kita memimpikan siswa atau murid yang seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kita memimpikan murid
kita tuh siswa. Ya Pak, Jadi siswa. Pasnya di SD Iya. ya. Siswa. Ya, kita memimpikan siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku akhlak mulia dan berkarakter. Ya. Kalau sampai ininya, sampai outputnya, ya, Sampai keluarannya ya Pak. ya itu kan baru sekarangnya ya. Hmm. Keluarannya mungkin ya jadi ini apa tadi tambahkan ya profesional. Profesional. Profesional, kalau dokter profesional mungkin lah Ya. semuanya ya. Mungkin itu jadi singkat-singkat ya. Singkat tapi sudah mencakup semua ya Pak. Iya, kan akhlaknya, karakternya, Karakternya, kemudian profesional. profesional di bidangnya masing-masing. Siswa yang kalau berkarakter kan disampaikan kepada kepala sekolah ya. Ya, Siswa yang ceria ceria. dan punya visi hidup tentang arah masa depannya. Jadi jelas tujuannya hidupnya ya Pak. Begitu lah sih. Iya. Ya dream. Iya, ada mimpi yang harus Iya. dia capai. Nah, Oke. Bahasanya Oke, jadi kita tambahkan sedikit. Kita memimpikan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, berwawasan lingkungan, profesional di bidangnya, dan memiliki profil wawasan lingkungan. berbaur dengan Itulah kalau lebih detailnya gitu. Kalau terlalu panjang kalau kita bicara visi kan pendek jelas gitu kan. Jadi divisi baru 4 menit.